Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua peserta online course Marvel Kit Oktober 2021 dengan judul Mulutku Bersih, Gigiku Kuat. Nah, untuk mengawalinya, tidak ada salahnya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ya kita masuk ke pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Sofil Yuda Mulyadi yang akan memaparkan tentang oral development. Apa saja pentingnya oral development akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Bapak. Tes. Sudah terdengar? Halo, Mbak Dita? Sudah terdengar, Bapak. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi, kami Marvel Kids akan saya wakilkan untuk sekilas memberikan informasi tentang Marvel Kids itu sebenarnya adalah atau bergerak di bidang apa. Nah, jadi saya share dulu screen-nya ya tentang Marvel Kids. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta online course kita pada bulan ini, bulan Oktober. Izinkan saya untuk memaparkan sekilas tentang kami, Marvel Kids. Jadi ada quote yang menarik yang saya kutip, yaitu memahami anak bukan selalu untuk memberikan apa yang anak inginkan, tetapi memberikan apa yang anak butuhkan. Kami, Marvel Kids, bergerak di dalam 3 bidang, yaitu pertama adalah bidang utama kami, yaitu jasa pelayanan anak terapi. Kemudian pengembangan ilmu dan penelitian. Jadi di Marvel Kids ada beberapa universitas yang juga melakukan praktek kerja lapangan atau preklinik juga ada. Kemudian ada beberapa dosen juga yang melakukan penelitian di sini. Kemudian bidang ketiga adalah course seperti yang kita lakukan saat ini dan praktek klinis. Nah, course di sini tidak terpaut hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja, tapi kami ingin juga mendalami dan berbagi tentang materi-materi yang ada pada anak non kebutuhan khusus. Kali ini kita bekerja sama dengan Dokter Gigi habis ini, jadi pembicara setelah saya. Tadi ada yang raise hand ya. Ya, jadi. Visi misi kita adalah pemenuhan kebutuhan terapi di seluruh kota Indonesia, kemudian meningkatkan edukasi dari parenting anak, kemudian meningkatkan kesadaran terapi anak berkebutuhan khusus, kemudian misi kita untuk memenuhi kebutuhan terapi yang beragam dan berstandar, kemudian meningkatkan kemandirian anak berkebutuhan khusus, kemudian meningkatkan kemampuan bersosial anak baik yang berkebutuhan khusus maupun yang non kebutuhan khusus. Oke, Marvel Kids di Surabaya ada 3 tempat, di Sidoarjo ada 1 tempat. Oke, anak berkebutuhan khusus, apakah itu? Dia adalah anak yang berkarakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, di mana ia membutuhkan salah satu atau lebih penanganan khusus pada sosial, emosional, dan fisik. Peran terapi bicara pada anak yaitu kita ada 3 disiplin ilmu di sini, yaitu yang pertama adalah terapi bicara. Terapi bicara menghandle problem oral dan language pada anak.
Kasus yang dia tangani umumnya speech delay, articulation disorder, oral function problem, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada tim psikologi yang menangani sosial dan behavior problem. Tentu kasus yang ditangani adalah social problem, behavior problem, speech delay juga bisa, dan lain sebagainya. Kita juga ada fisioterapi anak, tentu perannya adalah motorik dan sensorik. Kasus yang ditangani adalah cerebral palsy, TBI atau traumatic brain injury, speech delay, ADHD, dan lain sebagainya. Ini kontak kami, jika ingin sharing atau tanya-tanya bisa langsung ke kontak seperti di atas. Oke. Sekian untuk pemaparan dari Marvel Kids. Saya lanjut untuk materi atau gimana? Lanjut, Bapak. Silahkan, monggo. Baik, untuk materi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang oral motor development. Dan nanti juga akan match dengan materi dari dokter gigi kita, Bu Afli. Langsung saja. Pertama, pengertian tentang development. Development atau perkembangan didefinisikan sebagai peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mengarah pada keadaan tak terdiferensiasi atau belum matang ke keadaan yang sangat terorganisasi atau terkoordinir, kemudian terspesialisasi dan matang, mature. Jadi anak itu berkembang semakin dewasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan oral development, oral motor development, yang dimaksud oral motor development adalah mengacu pada kegunaan dan fungsi dari bibir, lidah, rahang, gigi, palat, baik hard maupun soft, kemudian yang berkaitan dengan pergerakan dan koordinasi dari struktur tersebut. Dan sangat penting struktur tersebut karena ini akan mempengaruhi kemampuan bicara, menelan anak dengan aman, menelan aman, jadi anak harus bisa menelan dengan aman, tidak muncul refleks muntahnya. Kemudian anak dapat makan berbagai macam tekstur. Nah, normal development dimulai dari awal lahir dan terus akan berkembang dan berlanjut sampai di atas usia 3 tahun. Oke, jadi sampai di atas usia 3 tahun. Bahkan ada yang 3 tahun udah clear. Nah, kalau kita ngomongin masalah development ini erat kaitannya dengan perkembangan refleks pada anak. Sehingga pada oral development pun sangat terpengaruh oleh perkembangan refleks pada bagian khususnya oral. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, refleks awal yang muncul pada manusia adalah primitive reflex. Apa itu primitive reflex? Baik, primitive reflex dapat didefinisikan sebagai reaksi gerak otomatis. Jadi, refleks itu adalah gerak yang otomatis. Kalau hubungannya dengan primitif itu adalah gerak otomatis yang dimulai dari sangat dini, yaitu usia 25 sampai 26 minggu awal kehamilan. Jadi masih dalam janin sudah muncul melalui kerja batang otak. Jadi dia brainstem. Jadi dari brainstem ya, dan sepenuhnya akan muncul. Jadi selama dia di dalam kandungan itu berkembang, kemudian refleks primitif ini beneran akan sempurna muncul saat dia lahir. Tetapi jika refleks primitif ini masih muncul lebih dari 6 bulan atau lebih, selama dia tidak fungsional,
maka akan menyebabkan yang namanya problem delayed pada anak. Nah, saat perkembangan sistem saraf pusat matang, aktivitas motorik volunteer menggantikan refleks primitif tersebut. Jadi sudah ada kerja dari korteks, yaitu bagian yang berhubungan dengan kognitif. Jadi anak pingin ke sana, anak pingin ke sini, dia sudah punya keinginan, jadi kognitif. Refleks primitif ini telah diklasifikasikan sebagai normal dan abnormal berdasarkan perannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang abnormal ini adalah refleks primitif yang melebihi usia kematangannya. Oke, kita lanjut ya. Refleks primitif dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah general body reflex, kemudian facial reflex, dan oral reflex. Jadi ini dibagi berdasarkan bagiannya, sektornya. Tapi pada kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang oral reflex. Nah, untuk refleks yang lain atau bagian refleks primitif yang lain akan kita sharingkan di pertemuan kita berikutnya. Gitu. Jadi kali ini kita akan fokus ke oral reflex ya. Baik. Kita akan fokus ke oral reflex kali ini. Ada 4 oral reflex pada tubuh manusia yang masuk ke primitive reflex. Yang pertama ada rooting reflex, sucking, swallowing, dan gag. Yang pertama adalah rooting. Rooting reflex ini bayi akan bergerak ke arah sentuhan yang kita lakukan pada bibir atau janggut atau samping sini, samping bibir. Jadi refleks ini membantu bayi untuk menemukan punting susu di mamanya. Jadi ketika mungkin sudah familiar bagi teman-teman peserta online class di sini, inisiasi menyusui dini. Mungkin sudah familiar ya tentang itu. Jadi bayi habis lahir langsung diarahkan ke dada mamanya agar dia mencari dan menemukan punting susunya, lalu dia mulai mengenyot. Itu habis keluar langsung ditempel. Nah, ketika keluar ditempel, anak akan berusaha mencari itu, dia menggunakan yang namanya rooting reflex. Nah, rooting reflex ini akan terintegrasi antara 3 sampai 6 bulan. Normalnya. Setelah itu berarti dia termasuk refleks yang harus segera dimatangkan. Kemudian berikutnya adalah sucking reflex. Jadi refleks mengenyut. Refleks ini aktif ketika kita menempelkan jari atau dot atau punting susu di mulut bayi. Jadi bayi akan otomatis itu mengenyut. Jadi mengenyut gerakannya adalah ke depan, ke belakang, lalu ada menahan nafas dan melepaskannya. Sedotan itu sepertiga lidah belakang. Jadi ditarik ke belakang. Refleks sedotannya itu ditarik ke belakang gitu, kayak ditelan nanti hasilnya. Itu fungsinya ketika dia sampai ke puting susu, dia otomatis akan menyedot susu. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk bayi meminum ASI maupun air susu yang ada di dot. Nah, suckling refleks ini terintegrasi antara 6 sampai 12 bulan. Selebihnya itu berarti segera untuk distimulasi biar matang refleksnya. Kemudian ada swallowing reflex. Ini adalah refleks menelan aktif ketika ada makanan, cairan, atau saliva. Saliva itu liur dari bayi tersebut menjangkau ke tenggorokan bayi. Ada 2 fase dari swallowing reflex. Yang pertama inisiatif infantile swallow, yang kemudian dikembangkan menjadi after primary molar swallow.
Nah, kalau yang ini infantile swallow, ini adalah refleks bawaan bayi yang ada sampai munculnya gigi geraham yang sulung. Jadi gigi geraham yang sulung ya, yang belakang itu. Nah, gerakannya gimana? Bayi akan menelan makanan dengan bantuan rahang terbuka dan lidah yang akan mendorong makanan tersebut menggunakan bantuan otot-otot wajah. Jadi bisa dilihat bayi di gambar sebelah ini, teman-teman, dia bukannya mau jilat sendoknya, tapi itu adalah reaksi dia eh, ke kemampuan menelannya, ke swallowingnya. Jadi dia otomatis menjulurkan lidahnya itu otomatis. Kalau dideketin makanan yang berupa solid, dia langsung gitu, refleksnya. Nah, pada kondisi yang masih belum muncul geraham sulungnya ini, jadi di bawah itu masuk infantil dan dia harus dibantu oleh otot-otot wajah. Dilihat rahangnya buka, lidahnya menjulur, agak melek dikit, pipinya mengkeret. Nah, dia dibantu sama itu. Kemudian selanjutnya adalah after primary molar. Jadi setelah kemunculan gigi geraham sulung, umumnya pada bayi usia 18 bulan, anak cenderung menelan dengan mekanisme gigi menutup yang disatukan dengan otot rahang. Jadi gini, gigit terus dia baru bisa nelen. Kalau buka nelen nggak bisa. Nah, ini tanpa bantuan lidah sudah mendorongnya, jadi murni dengan kemampuan otot-ototnya untuk mendorong. Mungkin karena ini juga berkaitan dengan perkembangan dari gigi geraham bayi tersebut yang sudah muncul geraham sulungnya. Baik, setelah swallowing reflex, ini adalah gag reflex. Nah, kita yang familiar adalah refleks muntah. Nah, gag ini refleks muntah. Refleks muntah ini melindungi saluran udara bayi terhadap masuknya benda yang berukuran besar. Jadi ketika benda itu masuk, dia otomatis menolak, jadi muntah si bayi tersebut. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa gag refleks bayi terletak mulai pada bagian depan lidah sampai bagian belakang lidah. Jadi bagian sensor yang mendeteksi itu dari depan lidah sampai belakang. Dan ini dapat memberikan experience di dalam mulut. Jadi jangan salah, dia bisa merekam memori tersebut. Jadi ada solid atau massa yang serupa, dia belum sampai menelan itu sudah muncul refleksnya. Jadi ini menanamkan experience. Jadi dia udah aware dulu nih sama makanan yang mau masuk. Itu udah muntah dulu. Gitu. Nah, yang unik di sini kalau gag reflex ini akan continue terus sampai akhir hayat. Dia sebagai defense mechanism bagi kita semua. Contohnya kayak kita masukin jari ke mulut, masuk gitu, otomatis kan kita terangsang untuk muntah. Tapi yang menjadi problem di sini ketika gag reflex tersebut tidak tidak matangnya kalau dia mudah sekali untuk terangsang muntah. Nah, itu yang jadi problem. Tapi selama dia dapat stimulasi yang solid, masuk, dan nggak bisa dicerna, dia muntah, itu hal yang wajar. Nah, ada satu lagi yang, selain 4 itu tadi, ada satu lagi yang unik, yaitu masih di oral reflex, oral sektor ya, yaitu crying reflex. Jadi refleks ini adalah refleks menangis yang sangat berhubungan dengan fungsi oral, yaitu verbal. Ngomong, bayi ngomong. Nah, kemampuan komunikasi yang pertama kali dimiliki oleh bayi yang merupakan adalah tanda adanya keinginan, kebutuhan, dan ketidaknyamanan. Ini merupakan tanda dari bayi untuk mengkomunikasikan ke orang tuanya. Jadi ini penting banget. Refleks menangis mungkin tidak muncul pada bayi prematur. Jadi ada beberapa kondisi bayi prematur yang dia harus ditepuk pantatnya biar dia nangis, memancing refleks tersebut.
Ini refleks yang wajar pada awal kehidupan, khususnya bayi sampai usia 29 minggu. Jadi kita harus siaga dan sigap ketika anak tersebut menangis. Nah, tapi ketika anak tersebut sudah di atas 29 minggu menangis, berarti dia sudah bukan termasuk refleks. Jadi ketika anak menangis di atas 29 minggu, itu sudah campuran dari kognitif sama ngalemnya si bayi. Jadi anak nangis di usia itu sudah bukan menyatakan suatu tanda-tanda berbahaya. Jadi dia berkolaborasi sama kognitif sama emosinya dia. Gitu, kayak minta sesuatu dia nangis, minta sesuatu dia nangis, itu udah bukan refleks. Jadi udah memang anak itu ngalem sama orang tuanya gitu. Oke, ini daftar pustakanya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Yuda. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?